copot misalnya ompong, udah K3 udah dicoret untuk kesehatan. Apalagi kalau kemudian telinganya tidak bersih misalnya begitu, di dalamnya ada banyak kotoran atau kurang pendengaran, udah K4 istilahnya, tadi kan sudah 3, itu K4. Kemudian matanya minus K5, nah, itu sudah gagal. Oke, jadi tetap akumulasi dari beberapa kekurangan ya Pak ya? Ya. Oke, ada lagi mungkin dari Dava Azhar dulu nih yang sudah raisen. Dava Azhar, Kak Dava Azhar, standby. Halo Pak, izin sebelumnya. Ya. Saya mau bertanya, mohon maaf sebelumnya. Kan saya tahu dari lapangan cerita-cerita kawan, kalau katanya kita menolak golden ticket itu dari Akmil ataupun akademi lainnya, kita otomatis dianggap sombong, dan jika kita mengikuti tes akademi itu tahun depan sampai kapanpun tidak akan lolos katanya. Apakah itu benar, Pak? Enggak, tidak benar itu. Tidak benar. Yang enggak gagal sekarang ulang lagi boleh. Memang saya tidak tertarik untuk masuk menjadi bintara, saya pinginnya jadi perwira kok. Ya boleh. Atau enggak lulus Akmil, misalkan lulus kalau lulus akan masuk ya. Maksudnya tadi karena mungkin saya tidak masuk ambil golden ticket tadi untuk menjadi bintara karena saya ingin kuliah saja, saya ingin menjadi sarjana dulu. Saya ingin masuknya nanti setelah saya dapat sarjana, saya ingin tes masuk PK, perwira PK. Kan bisa begitu. Tapi itu tidak ada, itu omongan tidak benar. Siap, terima kasih Pak. Sama-sama. Udah ya Mas David, gantian dengan peserta lain, mungkin dari Mas Muhammad Nur nih, dari tadi sudah raisen. Siap. Izin Jenderal, izin perkenalkan nama saya Muhammad Nur Wahyu. Saya ingin bertanya, kan saya waktu kelas 1 SD pernah telinga saya sobek, terus dijahit gitu. Apakah masih bisa masuk Akmil atau enggak, Jenderal? Siap, makasih. Tak, yang penting telinganya nggak copot toh. Siap, tidak. Ya, kalau cuma bekas luka itu boleh lah, nggak ada masalah itu. Apakah tidak ada pengurangan nilai itu, Jenderal? Ya? Apakah tidak ada pengurangan nilai? Enggak, tidak ada. Kan cuma bekas luka saja kan? Siap, bekas jahitan. Oh, enggak apa-apa itu. Siap, makasih. Berkas jahitan aja masih bisa ya, Mas Muhammad Nur. Mas Ihsan Yusuf, mungkin mau tanya? Siap. Ya, izin bertanya untuk masalah gigi tadi. Kalau giginya itu ada yang berlubang tapi nggak bisa ditambal, bisanya itu dicopot. Itu apakah ada pengurangan nilai juga? Ya, kalau dicopot ada pengurangan nilai. Tapi sebaiknya kalau cuma gigi berlubang nggak bisa ditambal, ada istilahnya kan dipasang crown. Jadi kalau dipasang crown, nggak boleh bolong gitu aja. Kalau dipasang crown, kan giginya jadi lengkap lagi. Saya belum tahu itu, Pak. Nanti mungkin bisa dicari tahu ya untuk menanggulangi. Kalau pasang crown saya belum tahu itu. Konsultasi ke dokter gigi. Siap. Konsultasi untuk solusi selain dicabut ya, Mas. Kan kalau cuman lubang kan berarti giginya kan ada toh, itu kan artinya postur giginya itu masih lengkap. Biasanya nanti karena mungkin posisinya lubangnya seperti apa sehingga tidak memungkinkan ditambal. Jadi pasang crown, jadi nanti sarafnya dikeluarin, giginya dimatikan, ditutupi cover namanya crown, mahkota lah bahasa Indonesianya begitu. Bentuk mahkotanya ya tadi seperti gigi yang lain, seperti gigi kanan kirinya juga. Itu nggak mengurangi nilai, artinya bahwa gigi itu sudah dirawat. Berarti konsultasi ke spesialis gigi
Gitu ya, Pak? Iya, betul. Siap, terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama Mas Ihsan. Lanjut dari Mas Wicak mungkin ya. Username-nya WICK. Masih standby, Mas? Oke, ganti aja dari Mas Rizky Anta. Permisi Pak, saya izin bertanya. Iya. Untuk tahun ini kebanyakan sekolah kedinasan tuh menggunakan nilai UTBK. Untuk akademi militer sendiri itu apakah menggunakan nilai UTBK dalam bagian seleksinya? Terima kasih. Nilai apa tadi? Nilai UN, Pak, bahasanya UN, UTBK. Oh, Nilai UTBK ya. atau seleksi penilaian ya perguruan biasanya tinggi. pakai UN ya. Oh, kalau Permisi, Pak, bukan nilai UN tapi nilai SBMPTN atau UTBK. Oh, nilai itu, Pak, kan kalau mau masuk perguruan tinggi ada tes lagi. Nah, itu apakah bisa digunakan untuk melanjutkan seleksi Akpol atau TNI atau dengan tes lagi seperti itu atau dengan ijazah SMA gitu ya, Pak? Ijazah SMA-nya. Jadi nggak berlaku, Jadi pakai Mas. ijazah SMA-nya. Oke. Berarti Siap, Pak. Terima kasih. khusus untuk perguruan tinggi saja, bukan untuk masuk akademi. Terus ada lagi, Pak. Mungkin dari Kak Maisi Asmita. Udah rese nih. Bisa dinyalakan mikrofonnya dulu, Kak Maisi Asmita. Iya, Kak, saya mau bertanya. Iya. Misalnya lulusan SMK Perhotelan atau SMK Tata Busana, apakah bisa mengikuti tes Polri atau TNI? Terima kasih, hanya itu saja pertanyaannya. Iya, sangat bisa. Cuman kalau SMK dia tidak bisa masuk di belum menjadi persyaratan untuk masuk di akademi TNI maupun Polri. Akhirnya nanti masuknya adalah sekolah calon bintara reguler. Nah, itu banyak juga kalau memang ya apa namanya yang dari SMK itu masuknya di sekolah bintara. Nah, kalau mau sebetulnya SMK-nya jangan kalau menurut saya kalau mampu atau bisa setelah SMK ambil saja S1-nya baru masuk menjadi perwira PK gitu. Nah, sekolah perwira PK itu lebih pendek karena hanya 5 bulan sudah menjadi letnan 2. Sekarang itu. Jadi lebih mudah. Tapi memang tingkat jenis-jenis kesarjanaannya berbeda-beda. Kalau di PAPK itu tidak setiap tahun sama seperti yang Akademi TNI dan Polri. Kalau dari SMA IPA IPS gitu pendidikannya berapa lama ya, Pak? Yang di Akademi TNI dan Polri kan 4 tahun. 4 tahun ya? Iya. Sementara kalau menjadi dari sarjana, misalnya sarjana komunikasi itu yang selalu ada setiap tahun itu, atau dokter, perawat, farmasis itu setiap tahun ada di namanya PAPK, Pendidikan Perwira Prajurit Karir, itu hanya 5 bulan langsung menjadi letnan. Oke, jadi teman-teman maaf, Jenderal, ini ada tambahan. Saya ada pernah baca persyaratan masuk Bintara Polri, di situ tertulis tidak boleh selain jurusan busana atau kecantikan itu yang boleh masuk, berarti busana sama kecantikan tidak boleh mendaftar. Gimana? Ya, saya ada pernah baca persyaratan Polri Bintara. Di situ busana sama kecantikan tidak boleh mendaftar. Ya mungkin karena tidak saat itu dari Polri belum membutuhkan untuk yang
jurusan busana tadi. Tetap ada Itu kayak kebijakan masing-masing ya, Jenderal? Kebijakan masing-masing dari markas besarnya, dan markas besar polisi atau TNI gitu. Oke, jadi tidak bisa Tapi disamaratakan. tidak di Polri, mungkin di TNI bisa jadi ada. Kalau nggak salah, kalau SMK ya itu hanya sekedar ijazah aja, tidak sampai kepada jurusan ya. Orang taunya hanya SMK gitu saja. Kalau di TNI ya saya nggak tahu itu. Oke, udah cukup Mbak Maisi? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Oke, ini waktu kita tinggal 10 menit lagi. Mungkin dari Mas Ilham Jai. Bisa disampaikan langsung, Mas? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin bertanya, Jenderal. Mohon maaf jika di bagian selangkangan terdapat benjolan kecil tetapi tidak sakit, atau apakah mempengaruhi nilai tes kesehatan, Jenderal? Terima kasih. Biasanya mempengaruhi. Itu apa gitu? Apakah udun, apa kutil, atau apa? Itu terkait dengan kebersihan di situ. Nah, sebaiknya memang itulah, makanya tadi saya sampaikan dari sekarang mulai periksa dulu di kesehatan, nanti akan ada solusi yang ditawarkan oleh dokter, apakah dioperasi gitu atau tanpa operasi diobati bisa sembuh, ya syukur alhamdulillah. Baik, Jenderal, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi secara garis besar mungkin ini ya, Jenderal, untuk memastikan tes kesehatan dulu sebelum mempersiapkan akademik dan lain sebagainya. Ya, betul. Supaya kita tahu, jangan sampai nanti di tengah jalan kalau kita kan tidak tahu, begitu tes kesehatan pada saat pelaksanaan tiba-tiba banyak masalah kita gitu. Kan capek kita, udah latihan lama, sudah mondar-mandir, sudah mengeluarkan dana untuk pergi ke sana, pergi ke sini, gagal hanya karena sesuatu yang karena sebetulnya bisa disiapkan dari awal. Iya. Termasuk gigi berlubang, mata minus gitu ya. Udah ada solusinya masing-masing ya, Jenderal. Salah satu contoh misalnya, kemarin ini ada juga yang konsultasi ke saya, itu ada teman gitu, anaknya itu pada saat mau mendaftar tiba-tiba dia kedapatan ada varikokel. Padahal varikokel itu harus dioperasi. Pada saat dioperasi dia harus istirahat 6 bulan. Nah, makanya akhirnya kan buang-buang waktu dia. Sekarang ini dia sudah sembuh dan siap untuk mendaftar untuk tahun depan ini. Karena kalau misalnya akademik itu bisa dikebut ya, Jenderal, tapi kalau kesehatan persiapannya harus lama. Oke, gitu. Kalau akademik kan bisa dikebut. Paling enggak, kalaupun tes paling kan bisa nyontek kanan kiri, masih bisa. Tapi kalau kesehatan kan nggak bisa nyontek. Oke, siap, Jenderal. Mungkin ada 2 terakhir ya, siapa ya? Mas Wahyu Kurniawan aja nih yang nyalain video. Ya, izin bertanya, Jenderal. Kembali lagi di gigi, apabila giginya itu sudah kan bolong, terus udah terlanjur dicabut sampai akar-akarnya, apabila kita ganti dengan gigi palsu, apakah diperbolehkan, Jenderal? Sekian, terima kasih.